Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Mazaratul Mawadah, NIM 2221010-326, kelas mikro C1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas RKAS dan juga lambar pertanggungjawaban atau LPJ dari kegiatan RKAS. Yang pertama di sini ada RKAS. Ini di sini ada pendapatan dan juga uraian perbelanjaan. Yang pertama ada uraian pendapatan. Yang pertama ini ada saldo tahun lalu. Untuk saldo tahun lalunya ini ada Rp0. Sedangkan ada pendapatan rutin lainnya, yaitu ada dari buku dan juga seragam, serta ada dari koperasi. Yang dari buku dan seragam itu berjumlah 3.600.000, dan yang dari koperasi sendiri itu ada 20.230.000. Dan untuk yang pendapatan selanjutnya ini dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang pertama ada dana BOS pusat. Dana BOS pusat ini berjumlah 285.100.000, dan yang kedua ini ada dana BOS provinsi. Dana BOS provinsi ini sejumlah 176.300.000, dan yang ketiga ada dana BOSDA atau BOS daerah. Yang dana BOSDA ini berjumlah 80.250.000. Untuk jumlahnya sendiri itu jumlah 597. Itu dikaitkan juga ada bantuan atau sumbangan dari dana komite sekolah sejumlah 32 juta. Sedangkan ini untuk uraian perbelanjaan, yang pertama ini ada untuk program strategi sekolah berjumlah 8.400.000. Untuk uraiannya sudah ada di lembar RKAS yang pertama, halaman 2. Untuk yang kedua ini ada program rutin sekolah, ada untuk belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran. Dan untuk jumlahnya sesuai dengan pemasukan, yaitu 597.480 juta. Untuk rincian rencana kegiatannya ini sudah ada. Yang pertama ini terkait sumber dana BOS, ini sudah ada rinciannya di halaman 4 sampai dengan 5. Jadi dana BOS yang sejumlah 541.650.000 tadi itu digunakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu untuk pengembangan standar kompetensi lulusan, yang itu rinciannya sudah ada. Dan yang kedua ini digunakan untuk pengembangan pendidik dan juga tenaga kependidikan yang profesional dan berjiwa nasionalis. Yang ketiga ini ada pengembangan pengelolaan dan manajemen sekolah yang transparan, akuntabilitas, dan juga bermutu. Ini sudah ada rinciannya untuk berbagai kegiatan tersebut. Ini ada yang 1 tahun untuk waktunya. Jadi ini RKAS laporan dalam 1 tahun. Mungkin itu saja untuk RKAS-nya. Untuk lebih detailnya bisa dicek di lembar halaman sampai halaman 9. Selanjutnya di sini akan mempresentasikan atau melanjutkan tentang laporan kegiatan atau LPJ dari kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan juga anggaran sekolah tahun anggaran 2025. Ini saya memilih sekolah SMA negeri saya, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidayu. Untuk pengasahannya ini ditetapkan di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Dan untuk profil sekolah ini sudah jelas. Untuk nama sekolah SMA Negeri 1 Sidayu, untuk NSM, NPSN, dan juga alamat jalan kecamatan ini sudah lengkap di bagian profil sekolah. Untuk visi, misi, dan tujuannya juga sudah terpapar. Untuk program unggulannya tersendiri yaitu ada project P3 atau P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada program inovasi sekolah. Untuk sekilas tentang kondisi lingkungannya juga sudah ada.
Lalu pelaksanaan rapat kerja. Untuk rapat kerja evaluasi atau EDS, ini penyusunan rencana kerja dan juga anggaran. Ini dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan program sekolah untuk tahun anggaran 2025. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Handes Thohir MM, yang dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber, pengisian instrumen oleh tim pengembangan sekolah, hingga penyusunan dan presentasi rancangan RKAS oleh masing-masing bidang. Berikut ini adalah contoh susunan kegiatan secara rinci. Untuk waktunya ini jam 8 sampai 8.30 pembukaan, 8.30 sampai 9.30 ini penyampaian materi, 9.30 sampai 10.30 pengisian instrumen, 10.30 sampai 11.30 penyusunan program, yang 11.30 sampai jam 12 ini presentasi dan diskusi RKAS, yang jam 12 ini penutup. Untuk dokumentasi kegiatan ini nanti ada terlampir di bagian dokumentasi. Untuk pelaksanaan rapat kerja evaluasi diri dan penyusunan RKS tahun anggaran 2025. Untuk uraiannya ini sudah tersedia, ada pembukaan, sesi materi, dan juga ini ada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Selanjutnya dari bidang, yang pertama ada bidang kedisiplinan warga sekolah, yang kedua ada bidang pengembangan diri guru dan juga tenaga kependidikan, yang ketiga ada bidang persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, yang keempat yaitu ada bidang penggunaan materi pembelajaran, yang kelima ini ada bidang perencanaan pembiayaan. Untuk rinciannya sudah terrinci dalam tabel yang sudah saya buat. Untuk lampirannya, ini untuk lampiran dokumentasinya. Lalu ini juga ada sesi pemateri dan per bidang. Selanjutnya untuk halaman selanjutnya sampai halaman terakhir ini ditambahkan lampiran dari rencana anggaran tahun 2025 atau RKAS yang sudah saya buat tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.